AUKUS versus Tiongkok, Indonesia dikepung negara pengembang nuklir. AUKUS versus Tiongkok, Indonesia dikepung negara pengembang nuklir. Tanggal 15 September 2021 menjadi babak sejarah perang dingin baru, di mana Fakta AUKUS didirikan sebagai bentuk keamanan kolektif dan trilateral negara Australia, Britania Raya, dan Amerika Serikat, Australia, United Kingdom, United States. Fakta tersebut mencakup bidang utama berupa kecerdasan buatan, cyber warfare, asymmetric warfare, ancaman hibrida, kekuatan bawah air, dan serangan jarak jauh. Selain itu, AUKUS akan berfokus pada kemampuan militer yang terpisah dari Five Eyes. Terbentuknya AUKUS menjadi tandingan terhadap hegemoni Cina. Babak perhelatan baru dimulai AUKUS versus Tiongkok. Sementara Cina terus melakukan trade war, produktivitas dan distribusinya menimbulkan hegemoni sendiri. Bagi Cina, tindakan ini sebagai extremely irresponsible atau tindakan yang tidak bertanggung jawab. Sementara negara Prancis menarik duta besarnya di Australia dan membatalkan kerjasama pengadaan kapal selam karena dianggap stuck in the back atau tikaman dari belakang sejumlah 40 miliar dolar AS. Sikap negara Malaysia justru menolak Fakta AUKUS meski tergabung bersama dengan FPDA, Five Power Defense Arrangements atau susunan 5 kekuatan pertahanan disingkat FPDA. Adalah hubungan pertahanan melalui rangkaian persetujuan multilateral antara Britania Raya, Australia, Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Semuanya anggota Persemakmuran Britania Raya yang ditandatangani tahun 1971. RI dan Malaysia menolak AUKUS, Filipina mendukung AUKUS. Kepentingan ekonomi di ASEAN sangat beragam. Satu negara dengan lainnya memiliki sikap yang berbeda dan mencari titik kuat masing-masing. Jika ditinjau lebih dalam lagi, kapasitas militer aliansi AUKUS yaitu Amerika Serikat dengan budget 740,5 miliar dolar AS. Jumlah alutsista 490 dengan peringkat 1. Inggris 56,4 miliar dolar AS. Jumlah alutsista 88 dengan peringkat 3. Australia dengan budget pertahanan militer 42,7 miliar dolar AS, jumlah alutsista 48 dengan peringkat 19. Bagaimana dengan posisi Indonesia dan China? Sementara Indonesia berada pada peringkat 16 dan China pada peringkat 3. Isu AUKUS bukan hanya isu militer, efek domino di dalamnya adalah humanity atau kemanusiaan, hak asasi manusia, ekonomi, livelihood, penghidupan dari masyarakat yang tidak terhubung dengan ekonomi global juga akan terdampak secara negatif jika terjadi perlombaan senjata di kawasan. Banyak negara berharap pada sikap Indonesia dan sikap negara ASEAN. Terlebih konflik 9 Dash Line atau 9 garis putus yang melibatkan negara-negara ASEAN dan negara adik kuasa secara tidak langsung. Meskipun Indonesia tidak mengklaim atas kepemilikan Pulau Paracel dan Spratly, sikap Indonesia harus tetap waspada terhadap Fakta AUKUS dan Tiongkok, mengingat ZEE di Kepulauan Natuna bergesekan langsung dengan 9 Dash Line. Daerah perbatasan menjadi fokus utama untuk terus dijaga kedaulatannya. Posisi Indonesia sangat mengerikan di mana Kepulauan Nusantara dikepung oleh negara pengembang senjata nuklir yaitu India, Pakistan, China, dan Australia. India dan Pakistan tidak tergabung dalam perjanjian NPT yaitu Perjanjian Internasional Penyebaran dan Promosi Senjata Nuklir. Bahkan pada saat Indonesia mengalami reformasi tahun 1998, secara terbuka India dan Pakistan melakukan perputaran uji coba nuklir. Sebagaimana diketahui, kapal selam konvensional bertahan selama 30 hari, sedangkan kapal selam nuklir 99 hari di laut. Hal ini sangat membahayakan kedaulatan NKRI. Terlebih, posisi Indonesia berada di tengah-tengah benua Australia dan Tiongkok.
Indonesia sangat memprihatinkan berada perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer kawasan. Hal ini menjadi tantangan berat bagi kebijakan politik bebas aktif Indonesia. Namun, sikap Indonesia tetap tegas untuk menjalankan politik luar negeri tersebut. Laut Cina Selatan memanas. Ini kekuatan militer TNI yang digelar di Natuna. Militer Indonesia terus membangun kekuatannya di Natuna. Kebijakan itu sebagai upaya antisipasi terjadinya perang di kawasan menyusul memanasnya situasi di perairan Laut Cina Selatan atau LCS. Seperti diketahui, klaim sepihak Cina terhadap LCS memicu ketegangan dengan sejumlah negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei, Darussalam. Sikap Cina yang tidak mematuhi keputusan arbitrase Mahkamah PBB juga memicu ketegangan dengan Taiwan, Jepang, Australia, Inggris, Prancis, Jerman, dan Amerika Serikat yang selama ini menyusung kebebasan navigasi di perairan tersebut. Bahkan untuk meredam dan membendung hegemoni Cina di kawasan Asia Pasifik, Amerika Serikat bersama Inggris dan Australia membentuk Fakta Pertahanan baru bernama AUKUS, di mana dalam Fakta AUKUS ini memberi akses Australia ke pembuatan kapal selam nuklir dan rudal jarak jauh berteknologi Amerika Serikat. Meski Indonesia tidak masuk dalam pusaran konflik di perairan tersebut, adanya perebutan kepentingan antara dua negara besar bukan tidak mungkin akan memberikan dampak kepada Indonesia. Terbukti tidak jarang kapal-kapal Cina terlibat gesekan dengan armada tempur TNI AL di perairan Natuna Utara yang berbatasan dengan LCS. Tak usah repot-repot perang. Indonesia bisa bikin Malaysia jatuh miskin hanya dengan tempatkan militernya di Natuna. Pembangunan postur ideal militer Indonesia terus digenjot oleh pemerintah. TNI sebagai garda terdepan penjaga marwah bangsa mesti dikuatkan demi sebuah kedaulatan. Sekarang postur kekuatan pertahanan itu sudah mulai nampak. Hanya satu tujuannya, demi jayanya Indonesia. Maka dari itu supaya tak gertak sambal saja dan menunjukkan jika Indonesia bakal tegas menindak setiap pelanggaran teritori. Pemerintah sudah mengambil langkah-langkah strategis, salah satunya mempersenjatai Pulau Natuna melalui Minimum Essential Force atau MEF alias kekuatan pokok minimum yang terbagi 3 tahap. TNI mulai mendorong maju arsenal perangnya ke perbatasan antar negara. Yang paling kentara ialah perkuatan Pulau Natuna yang dihuni oleh batalion komposit yang berisi satuan pemukul dari TNI AD, TNI AL, TNI AU. Anggaran pertahanan Indonesia yang semakin meningkat setiap periodenya berimbas pada belanja alutsista gila-gilaan oleh TNI yang bisa membuat meradang seluruh kawasan. Setelah pembangunan infrastruktur macam pelebaran dermaga, pembangunan landasan pacu, hanggar, dan barak prajurit selesai, maka isian alat penggebuk pun mulai disuntikan ke Natuna. Kapal selam Indonesia KRI Arda Dedali 404. Dipastikan Natuna bakal diisi oleh unsur kapal selam alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Yang ditempatkan di Natuna pun tak main-main. Di sana disiagakan 3 KRI ukuran besar sekelas fregat Bung Tomo kelas dan korvet Diponegoro kelas untuk melakukan patroli di perairan Natuna dan Laut Cina Selatan. Terbaru tentunya korvet kelas Parchim TNI AL yang tanpa diduga ternyata ikutan nimbrung di Natuna. Sedianya juga akan ditempatkan kapal selam di Natuna untuk menanggulangi aspek peperangan bawah laut. Belum selesai sampai di situ, rencananya di Natuna juga akan ditempatkan 1 skadron pesawat tempur untuk melakukan operasi patroli udara berkemampuan maritim strike.